Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sen Amin NIM 1816030047 akan mencoba menjawab pertanyaan dari materi yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita meningkatkan nilai bagi pelanggan. Cara meningkatkan nilai bagi pelanggan tentu ada beberapa cara dan kiat yang harus kita ketahui untuk meningkatkan nilai pelanggan. Yang pertama, kita harus berkaca pada bisnis kita, apakah sudah bagus atau belum, atau masih ada perlu perbaikan yang perlu kita benahi dalam bisnis kita. Yang kedua, kita harus melakukan charger perubahan ke arah yang lebih baik. Maksudnya, jika ada kekurangan yang kita dapati dalam bisnis kita, kita mesti harus merubah atau kita harus cepat mengantisipasi supaya para pelanggan puas dengan produk kita dan tidak beralih ke perusahaan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam mengatur price dengan baik. Nah, yang ketiga ini kita sangat dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam mengatur price dengan baik. Oke, baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa memasuki dunia bisnis dalam menarik perhatian customer, dan bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi pada suatu bisnis. Nah, hal ini tentu sangat perlu kita perhatikan karena kita dapat memasuki dunia bisnis dengan baik dan mengurangi risiko. Yang pertama yaitu cara kita memasuki dunia bisnis dan menarik perhatian para customer. Bisnis yang kita jalankan itu harus kompeten untuk memasuki pasar, harus mampu bersaing, maksudnya bersaing secara sehat dengan para perusahaan yang ada di sekitar kita, baik dengan kualitas barang maupun harga. Karena kualitas barang itu sangat menentukan apakah kita layak memasuki pasar, memasuki dunia bisnis, dan kita dapat meraih kepuasan customer, tentu juga dengan memperhatikan harga. Nah, bicara soal harga, tentu customer sangat memperhatikan harga karena harga ini berkaitan dengan uang. Nah, ketika seorang customer mendapatkan barang yang bagus dan harga yang terjangkau, otomatis seluruh customer ini dan seluruh pasar akan mendatangi perusahaan kita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara meningkatkan profit atau keuntungan bagi bisnis kita. Seluruh perusahaan yang menjalankan bisnis pasti menginginkan profit atau keuntungan. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan keuntungan. Yang pertama yaitu tingkatkan kualitas barang. Ketika kualitas barang kita meningkat, maka kita akan bisa meningkatkan harga. Otomatis ketika harga kita meningkat, kita akan meraih untung. Cara yang kedua yaitu membaca kemampuan customer. Maksudnya kita harus membaca kebutuhan, membaca kemampuan customer kita, dan jika kita bisa membaca kemampuan atau kebutuhan customer kita, tentu banyak produk yang akan terjual dan kita akan mendapatkan untung. Karena dengan cepatnya perputaran uang kita, maka kita akan cepat meraih untung. Yang ketiga yaitu tingkatkan kualitas pelayanan dan marketing. Nah, ketika seorang pelanggan mendapatkan pelayanan yang bagus dan penjualan yang cepat dan serta ramah, tentu para pelanggan akan senang berbelanja di tempat kita dan bisnis kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita meningkatkan dan mempertahankan keunggulan dari bisnis kita? Ketika kita mempunyai bisnis, tentu kita ingin bisnis kita ini bertahan dan paling unggul di antara pesaing-pesaing lainnya. Tentu ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk mempertahankan bahkan mendapatkan keunggulan bisnis kita, yaitu tetap konsisten dengan produk kita dan terus tingkatkan kualitas serta pelayanan yang bagus bagi customer. Ikuti
perkembangan zaman dengan baik. Perkembangan zaman sangat mendukung untuk keunggulan perusahaan kita. Dengan kita mengikuti perkembangan zaman, dan kita tentu dapat membaca kebutuhan dan produk apa saja yang terbaru yang bisa kita produksi untuk pelanggan, dan sekali-kali membuat giveaway atau diskon, juga promo. Nah, ketika kita melakukan giveaway, diskon, promo, tentu para pelanggan kita senang dengan adanya giveaway, apalagi pelanggan setia kita. Dari masa ke masa tentu para konsumen dan customer kita senang dengan adanya diskon, giveaway, dan promo. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita bisa menanggulangi bisnis ketika terjadi masalah? Contoh, ada customer yang komplain atau layanan kurang bagus. Nah, ini lumrah saja terjadi atau bisa saja terjadi dalam sebuah perusahaan, karena tidak semua konsumen kita itu atau customer kita itu sama. Tentu ada sifat diri dari masing-masing customer. Nah, ketika ada salah seorang customer tidak nyaman dengan produk kita atau tidak merasa puas dengan produk kita, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, kita perlu membaca bisnis kita. Maksudnya kita jangan sampai lengah atau sampai terbuai dengan produk kita sehingga kita tidak memperhatikan kualitas yang kita produksi. Dan yang kedua, evaluasi dan perbanyak belajar dari kesalahan. Nah, bicara soal evaluasi, usahakan dari setiap pegawai kita mengadakan evaluasi kerja, dan kita sama-sama belajar serta saling mengingatkan dari kesalahan yang baik supaya perusahaan kita terus berkembang dan terus melaju. Nah, ini adalah cara untuk mengatasi apabila ada customer yang tidak merasa puas dengan produk dan pelayanan kita. Masuk pertanyaan yang keenam, bagaimana kita meningkatkan kualitas intra atau internal dalam bisnis kita? Tentu dalam sebuah perusahaan kita perlu meningkatkan kualitas intra dan internal, karena itu sangat berpengaruh dalam perusahaan. Karena dengan bagusnya internal kita atau para pekerja kita, maka akan mempengaruhi kualitas produk yang kita produksi. Untuk intra, sebaiknya kita merekrut tenaga kerja yang benar-benar handal dan cakap, karena ini akan mempengaruhi intra kinerja. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan teknologi yang canggih supaya pekerjaan kita cepat dan akurat. Nah, ketika kita mempunyai tenaga kerja yang handal, tentu produk yang kita hasilkan bagus. Apalagi dibantu dengan teknologi yang canggih, maka kita akan memproduksi atau kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kita menjadikan visi bisnis jadi kekuatan bisnis kita sendiri? Dalam suatu bisnis tentu ada visi misi dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimana caranya supaya visi ini menjadi kekuatan intra atau menjadi kekuatan tersendiri bagi perusahaan kita? Untuk visi perusahaan tergantung kreativitas masing-masing bisnis. Namun yang namanya visi, pasti setiap perusahaan ingin menjadi bisnis yang unggul dan menguntungkan. Jadi tergantung bagaimana bisnis itu mengatur strategi untuk pembuatan visi misi. Nah, makanya begini, ketika sebuah perusahaan mempunyai visi yang bagus, visi misi yang bagus, otomatis setiap hari ketika kita melihat visi misi tersebut, kita dapat memotivasi diri kita sendiri dan dapat meningkatkan
semangat bagi teman-teman kita dalam bekerja. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-8 dan pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana tanggapan bisnis kita menghadapi pasar yang tiba-tiba berubah. Nah, ini tentu saja bisa terjadi dan kemungkinan terjadinya itu bisa jadi besar karena kita tidak bisa membaca pasar ke depannya. Nah, untuk meningkatkan daya tanggap bisnis kita terhadap perubahan kondisi pasar, tentu ada beberapa kiat, yaitu bisnis kita harus update dan mempunyai jalur alternatif. Jika perubahan terjadi secara mendadak, bisnis kita tidak down karena sudah memiliki solusi alternatif dan antisipasi. Sebelum kita mendirikan perusahaan atau suatu bisnis, tentu kita mempunyai kita dapat membaca kondisi suatu pasar. Nah, ketika kita membaca suatu kondisi pasar, ketika ada perubahan yang mendadak, kita tidak down lagi dan kita tidak takut lagi akan bangkrutnya sebuah perusahaan karena kita sudah mempunyai sebuah solusi alternatif sebagai antisipasi. Nah, kita dalam berbisnis ini dapat kita tarik kesimpulan, dalam mengembangkan suatu bisnis perlu banyak kesiapan, strategi, antisipasi, dan sebagainya supaya bisnis kita tetap berjalan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Karena sebuah perusahaan apabila terus meningkat dari tahun ke tahun akan mengalami keuntungan dan akan cepat berkembang dalam suatu bisnis. Jadi untuk menjadi pebisnis harus punya kemampuan atau harus punya kesiapan yang maksimal, baik kesiapan mental, karena mental sangat berpengaruh dalam berbisnis, karena tentu banyak cobaan atau ujian dari orang-orang sekitar kita, atau baik dari segi finansial atau modal, karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami kerugian dari sebuah perusahaan, serta strategi bisnis dan lainnya. Kita perlu memperhatikan hal tersebut untuk membuka usaha. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Kepada Allah saya minta ampun. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.